Dunia Tias seakan runtuh dalam semalam ketika kesetiaan yang ia jaga selama bertahun-tahun dibalas dengan pengkhianatan paling keji oleh suaminya sendiri, Dodik, dan sahabat yang paling ia percayai, Bunga. Namun alih-alih hancur dalam tangis yang tak berkesudahan, Tias memilih jalan yang tak terduga. Ia bangkit dari reruntuhan hatinya, mengasah kembali bakatnya yang sempat terkubur, dan membangun kerajaan bisnis yang membuat semua orang tercengang. Saksikan bagaimana transformasi elegan seorang wanita yang diremehkan berubah menjadi ikon kesuksesan yang tak terkalahkan, meninggalkan mereka yang berkhianat dalam penyesalan yang membakar. Apakah Tias akan memberikan maaf atau justru menunjukkan bahwa kesuksesan adalah pembalasan yang paling menyakitkan? Sebelum kita masuk ke episode perdana yang penuh emosi ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Kalau boleh tahu, kalian sedang menonton dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan keluarga yang tertata rapi, namun kehangatannya seolah tak mampu menyentuh hati Tias. Ia berdiri mematung di depan meja makan, menatap sarapan favorit Dodik yang masih mengepulkan uap panas, sementara kursi di hadapannya tetap kosong. Baginya, rumah mewah ini perlahan mulai terasa seperti kotak musik yang indah namun sunyi. Tias adalah definisi istri sempurna. Ia melepaskan karir gemilangnya di masa lalu demi memastikan setiap kebutuhan Dodik terpenuhi, mulai dari pakaian yang disetrika licin hingga jadwal rapat yang tertata. Namun di balik senyum lembut yang selalu ia suguhkan, ada lubang besar di jiwanya yang kian menganga. Ia merasa seperti bayangan yang hanya hidup untuk kepentingan orang lain, sementara impian dan jati dirinya sendiri terkubur di bawah tumpukan rutinitas domestik yang menjemukan. Ketika Dodik akhirnya turun dengan langkah terburu-buru, matanya hanya terpaku pada layar ponsel, tanpa sedikit pun melirik ke arah istrinya yang sudah menunggu sejak subuh. Percakapan di antara mereka kini terasa hambar, hanya sebatas basa-basi tentang kopi yang kurang manis atau kunci mobil yang lupa ditaruh. Tias mencoba memulai pembicaraan tentang hobi melukisnya yang ingin ia tekuni kembali. Namun Dodik hanya menjawab dengan gumaman tidak peduli, sebelum akhirnya melesat pergi meninggalkan aroma parfum asing yang tertinggal di udara. Kehampaan itu semakin nyata saat Tias menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Ia melihat seorang wanita cantik, namun matanya kehilangan binar kehidupan. Ada rasa sesak yang tak mampu ia bahasakan. Sebuah firasat buruk yang mulai berbisik di telinganya bahwa kebahagiaan yang selama ini ia bangun hanyalah sebuah istana pasir yang menunggu ombak besar datang menghantam. Di tengah kesunyian itu, Tias hanya bisa menghela napas panjang. Bertanya-tanya dalam hati, apakah dedikasinya selama ini benar-benar dihargai, ataukah ia hanya sekadar pelengkap di dunia suaminya yang kian menjauh? Pertanyaan yang menggantung di benak Tias itu perlahan terdistraksi oleh suara dering telepon yang memecah keheningan rumah, membawa kabar bahwa Bunga, sahabat karibnya sejak masa kuliah, sedang berada di depan pagar. Kehadiran Bunga seolah menjadi oase di tengah padang pasir kesepian yang sedang dialami Tias. Karena selama ini, Bunga adalah tempatnya berbagi rahasia terkecil sekalipun. Dengan senyum lebar dan pelukan hangat, Bunga melangkah masuk membawa energi ceria yang begitu kontras dengan suasana hati Tias yang sedang redup. Mereka menghabiskan waktu di ruang tengah, menyesap teh sambil mengenang masa-masa indah saat mereka masih menjadi mahasiswi yang penuh ambisi. Tias merasa sedikit lega. Ia merasa setidaknya masih memiliki seorang sahabat yang tulus peduli pada keadaannya ketika dunia seolah sedang memunggunginya. Namun, suasana hangat itu perlahan berubah menjadi canggung saat jam menunjukkan pukul 5 sore. Waktu di mana Dodik biasanya memberikan kabar melalui pesan singkat. Bunga tampak sering sekali melirik jam tangan mewahnya dan sesekali memeriksa notifikasi di ponselnya dengan gerakan yang sangat gelisah. Seolah-olah ia sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Ketika Tias bercerita tentang sikap dingin Dodik akhir-akhir ini, Bunga memberikan respons yang terasa terlalu berlebihan. Ia seolah sangat mengetahui jadwal kesibukan Dodik di kantor dengan alasan pernah tidak sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Ada nada bicara yang berbeda, sedikit lebih tinggi dan penuh penekanan saat Bunga menyebutkan nama suaminya. Ketidaknyamanan itu memuncak ketika Bunga tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gantungan kunci unik dari tasnya.
sebuah benda yang sangat familiar bagi Tias karena ia pernah melihat benda serupa di laci meja kerja Dodik beberapa hari lalu. Tias mencoba menepis pikiran buruknya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Namun tatapan mata Bunga yang mendadak tajam dan penuh rahasia saat mereka bersentuhan tangan membuat bulu kuduk Tias berdiri. Sahabat yang ia anggap sebagai pelindung itu kini terasa seperti orang asing yang membawa kabut tebal ke dalam rumahnya, meninggalkan rasa curiga yang mulai merambat pelan di dinding hatinya. Rasa curiga yang mulai merambat pelan itu terus menghantui pikiran Tias bahkan setelah Bunga berpamitan dengan tergesa-gesa sore itu. Malam harinya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Seolah dinding-dinding kokoh di sekelilingnya sedang berusaha membisikkan sebuah kebenaran yang pahit. Ketika Dodik melangkah masuk ke dalam kamar, aroma parfum maskulin yang bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat identik dengan aroma tubuh Bunga tercium begitu menyengat di indera penciuman Tias. Ia mencoba mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan, berusaha tetap tenang sambil memperhatikan gerak-gerik suaminya yang tampak sangat menghindari kontak mata langsung. Dodik segera meletakkan tas kerjanya di atas kursi dan langsung menuju kamar mandi tanpa menyapa, meninggalkan keheningan yang menyesakan di antara mereka. Tias duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap, merasa asing dengan kehidupan yang ia jalani sendiri. Ketidakhadiran komunikasi yang tulus membuat jarak di antara mereka semakin lebar, menyerupai jurang yang tak mungkin lagi diseberangi hanya dengan kesabaran. Setiap kali Tias mencoba membuka percakapan ringan mengenai rencana liburan atau sekedar menanyakan kabar pekerjaan, suaminya selalu memberikan jawaban singkat yang ketus, seolah setiap kata yang keluar dari bibir Tias adalah beban yang sangat berat bagi telinganya. Ketidakpedulian itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan, karena dalam pengabaian itu, Tias merasa keberadaannya benar-benar telah dihapuskan dari hati pria yang dahulu berjanji untuk melindunginya. Di tengah kegalauan tersebut, Tias menemukan sebuah kartu nama yang terselip di bawah karpet ruang tamu saat ia sedang merapikan rumah secara saksama. Kartu itu milik sebuah galeri seni ternama yang sedang mencari kurator baru, sebuah bidang yang dahulu sangat ia kuasai sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Secercah harapan muncul di benaknya, membayangkan kemungkinan untuk kembali berpijak di atas kakinya sendiri. Namun ketakutan akan kegagalan dan rasa bakti yang masih tersisa pada Dodik membuat tangannya gemetar saat memegang kertas kecil itu. Ia menyadari bahwa badai besar sedang menuju ke arahnya, dan pilihannya kini hanyalah tetap berdiam diri hingga hancur, atau mulai membangun perisai untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Gemetar pada jemari Tias perlahan mereda, digantikan oleh tekad kecil yang mulai menyelinap di antara rasa takutnya saat ia menyelipkan kartu nama galeri seni itu ke dalam saku daster. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja menyembul di ufuk timur, rutinitas yang biasanya berjalan otomatis kini terasa berbeda bagi Tias. Ia tidak lagi sekadar menyiapkan keperluan Dodik dengan pandangan kosong, melainkan mulai memperhatikan setiap detail kecil dengan mata yang lebih waspada. Saat suaminya sedang asyik bersiap di depan cermin, ponsel pria itu tertinggal di atas nakas dalam keadaan menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesanan barang mewah dari sebuah aplikasi belanja daring yang belum sempat ditutup. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorong Tias untuk mendekat, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat rincian pesanan tersebut. Sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk inisial huruf yang bukan miliknya. Dengan gerakan cepat, ia menyalin nomor pelacakan pesanan itu tepat sebelum Dodik berbalik dan menyambar ponselnya dengan wajah yang tampak panik sekaligus defensif. Tanpa sepatah kata pun, suaminya langsung berangkat ke kantor, meninggalkan Tias dalam badai spekulasi yang kian memuncak. Alih-alih meratapi nasib di sudut ruangan, Tias memilih untuk mengambil kunci mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak lama, dan memutuskan untuk mengikuti intuisi yang membawanya menuju sebuah butik perhiasan di pusat kota. Sesampainya di sana, ia berpura-pura menjadi asisten yang ingin mengambil pesanan atas nama suaminya. Betapa hancurnya perasaan Tias ketika staf toko mengonfirmasi bahwa perhiasan itu telah diambil oleh seorang wanita cantik yang ciri-cirinya sangat sesuai dengan deskripsi Bunga. Dunia seolah berhenti berputar sejenak, namun Tias menolak untuk membiarkan dirinya roboh di tempat umum. Peristiwa ini menjadi pemicu yang memaksa Tias untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Ia menyadari
bahwa rutinitas kepatuhan yang ia jalani selama ini telah memberinya rasa aman palsu. Dan kini saatnya ia mengambil tindakan nyata untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai pernikahan mereka yang nampak sempurna dari luar. Tindakan nyata untuk mengungkap tirai pernikahan itu membawa Tias melangkah menuju sebuah restoran kelas atas, tempat di mana ia mendengar Bunga sering menghabiskan waktu luangnya. Dengan langkah yang sengaja dibuat tenang meski batinnya bergejolak, ia memesan meja di sudut yang agak tersembunyi, memungkinkannya mengamati pintu masuk tanpa terlihat mencolok. Benar saja, tak lama kemudian sosok Bunga muncul dengan gaya yang sangat percaya diri, mengenakan gaun sutra yang anggun. Namun perhatian Tias langsung tertuju pada leher sahabatnya itu, sebuah kalung emas dengan liontin inisial yang berkilau di bawah lampu kristal restoran, persis seperti pesanan yang ia lihat di ponsel suaminya pagi tadi. Ketegangan semakin memuncak saat Bunga duduk dan mulai memeriksa pantulan dirinya di layar ponsel, sambil sesekali mengusap perhiasan baru tersebut dengan senyum penuh kemenangan. Tias merasa ada ribuan jarum tak kasat mata yang menghunjam dadanya. Namun, ia tetap memilih untuk tidak gegabah menghadapi situasi ini. Ia memutuskan untuk menghampiri meja Bunga, berpura-pura bahwa pertemuan itu adalah sebuah ketidaksengajaan yang menyenangkan. Ketika pandangan mereka bertemu, wajah Bunga sempat memucat sejenak, sebuah reaksi spontan yang tidak bisa disembunyikan, meski ia segera berusaha memasang topeng keramahan seperti biasanya. Tias menyapa dengan nada bicara yang sangat terkontrol, memuji kecantikan kalung tersebut seolah ia tidak mengetahui asal-ulunya. Percakapan yang terjadi kemudian terasa seperti medan pertempuran bawah tanah, di mana setiap kata memiliki makna ganda dan setiap senyuman adalah bentuk pertahanan diri. Bunga tampak sangat gelisah. Tangannya berulang kali menyentuh liontin itu sambil memberikan alasan yang berbelit-belit mengenai siapa pemberinya. Tias hanya mengangguk pelan, menyimpan setiap detail kebohongan itu ke dalam memori otaknya. Ia menyadari bahwa persahabatan mereka kini hanyalah sebuah sandiwara usang, dan pertemuan ini bukan sekedar reuni, melainkan pembuktian bahwa orang yang paling ia percayai telah bersekutu untuk meruntuhkan kebahagiaannya. Setiap kebohongan yang tersimpan rapi dalam memori Tias itu seolah menjadi api yang membakar sisa-sisa rasa percayanya, terutama saat malam harinya Dodik pulang dengan wajah yang dibuat-buat tampak sangat lelah. Tanpa menunggu Tias bertanya, suaminya itu langsung meluncurkan serangkaian alasan mengenai proyek besar di kantor yang menuntutnya untuk bekerja lembur hingga larut malam setiap harinya dalam sebulan ke depan. Dodik bahkan menambahkan bumbu cerita tentang betapa beratnya tanggung jawab yang ia pikul demi masa depan mereka berdua, sebuah narasi yang dahulu selalu berhasil meluluhkan hati Tias. Namun kali ini, Tias hanya mendengarkan dengan tatapan dingin, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut pria itu adalah sebuah skenario yang telah disusun sedemikian rupa untuk menutupi jejak pengkhianatannya. Situasi semakin memojokkan perasaan Tias ketika Dodik dengan santainya membatalkan rencana makan malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang jatuh pada akhir pekan ini. Alasan yang diberikan sangat klise, yaitu adanya pertemuan mendadak dengan klien penting dari luar kota yang tidak bisa diwakilkan. Meskipun batinnya menjerit, Tias hanya memberikan anggukan pelan dan senyum tipis yang penuh arti. Sebuah ketenangan yang justru mulai membuat Dodik merasa sedikit tidak nyaman. Di balik ketenangannya, Tias sudah membulatkan tekad untuk tidak lagi menjadi istri yang penurut dan naif, melainkan menjadi pengamat yang jeli terhadap setiap pergerakan suaminya. Puncak dari kegelisahan itu terjadi saat Tias memutuskan untuk melakukan pengecekan terakhir guna memastikan kecurigaannya. Saat Dodik pamit untuk pergi ke pertemuan klien tersebut, Tias segera mengambil kunci mobil dan mengikuti kendaraan suaminya dari jarak aman agar tidak terdeteksi. Bukannya menuju hotel atau gedung perkantoran, mobil itu justru melaju perlahan dan akhirnya terparkir tepat di depan kafe favorit Bunga yang terletak di pinggiran kota yang sepi. Dari kejauhan, Tias melihat Dodik turun dengan wajah berseri-seri, sangat jauh berbeda dari raut lelah yang ia tunjukkan di rumah, menyambut Bunga yang sudah menunggu di sana. Pemandangan itu menjadi penutup rutinitas lama Tias. Ia kini dipaksa bertindak karena realita yang menyakitkan telah terpampang nyata di depan matanya. Pemandangan nyata di depan mata itu menjadi palu gada yang menghancurkan seluruh sisa harapan Tias. Namun alih-alih melabrak mereka di tempat umum, ia memilih untuk memutar balik mobilnya dengan tangan yang mencengkram kemudi hingga memutih. Di tengah perjalanan pulang yang terasa sangat panjang, ia tidak lagi menangis.
Air matanya seolah telah mengering, digantikan oleh pemikiran logis yang tajam mengenai langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tias menyadari bahwa menghadapi mereka tanpa persiapan hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional, sesuatu yang sangat ingin ia hindari. Sesampainya di rumah, ia segera menuju ruang kerja pribadinya yang sudah lama berdebu, lalu mulai menyalakan komputer tua untuk memeriksa kembali catatan keuangan keluarga yang selama ini dipercayakan sepenuhnya kepada Dodik. Satu persatu rahasia mulai terkuak saat Tias menemukan adanya aliran dana yang cukup besar ke sebuah rekening asing selama 6 bulan terakhir. Bukan hanya perhiasan, ternyata ada biaya sewa apartemen dan cicilan mobil atas nama orang lain yang seluruh dananya berasal dari tabungan bersama mereka. Hati Tias terasa seperti diremas saat menyadari betapa rapi dan terencana pengkhianatan ini dilakukan di belakang punggungnya. Logikanya mulai bekerja dengan cepat, menghitung setiap kerugian dan peluang yang ia miliki jika ia memutuskan untuk segera mengakhiri sandiwara ini. Namun, di sisi lain, masih ada secercah keraguan yang membisikkan kenangan masa lalu, menciptakan gejolak batin yang sangat menyiksa antara keinginan untuk membalas atau sekadar pergi menjauh. Di tengah kegelapan ruang kerja itu, Tias mengambil secari kertas dan mulai menuliskan daftar aset yang masih murni miliknya sendiri. Ia teringat akan warisan kecil dari almarhum ayahnya berupa sebidang tanah di pinggiran kota yang selama ini hampir ia lupakan. Tanah itu kini menjadi harapan baru, sebuah pondasi untuk membangun kembali hidupnya yang sempat hancur berkeping-keping. Dengan saksama, ia merencanakan cara untuk memindahkan dokumen-dokumen penting tersebut ke tempat yang aman, sebelum Dodik menyadari bahwa istrinya bukan lagi wanita rapuh yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Dokumen-dokumen penting itu kini telah berpindah ke dalam tas kecil yang ia sembunyikan rapat, menandai langkah awal Tias dalam merebut kembali kendali atas masa depannya. Namun, beban mental yang ia panggul sendirian terasa kian memberat, hingga ia memutuskan untuk mencari udara segar di sebuah pameran kewirausahaan yang diadakan di pusat konvensi kota. Di sana, di tengah keramaian orang-orang ambisius yang sedang mengejar mimpi, Tias merasa seperti orang asing yang baru saja bangun dari tidur panjang. Saat ia berdiri termanggu di depan sebuah stand desain interior, seorang pria dengan pembawaan tenang dan berkacamata mendekatinya. Pria itu adalah Fanani, seorang mentor bisnis sekaligus praktisi seni yang dikenal karena ketajamannya dalam membaca potensi seseorang. Tanpa mengetahui badai rumah tangga yang sedang melanda Tias, Fanani memberikan komentar cerdas mengenai sketsa yang tanpa sadar sedang Tias buat di atas brosur pameran. Percakapan mengalir begitu alami, bukan sebagai bentuk pendekatan romantis, melainkan diskusi intelektual yang sudah lama tidak Tias rasakan sejak ia terkungkung di rumah. Fanani berbicara tentang pentingnya memiliki nilai diri, dan bagaimana sebuah kegagalan di masa lalu seringkali menjadi bahan bakar paling kuat untuk menciptakan mahakarya di masa depan. Kata-kata Fanani seolah menjadi obat bagi luka batin Tias, memberinya sudut pandang baru bahwa ia masih memiliki bakat yang sangat berharga dan tidak semestinya dibiarkan layu begitu saja. Pertemuan singkat itu memberikan dampak yang luar biasa bagi psikologis Tias. Ia mulai melihat sebuah jalan keluar yang tidak hanya melibatkan rasa sakit, tetapi juga pertumbuhan diri yang signifikan. Fanani sempat memberikan kartu namanya sambil berpesan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk menciptakan kerajaannya sendiri, asalkan ia berani melepaskan rantai yang membelenggunya. Tias pulang dengan perasaan yang lebih ringan, meski ia tahu bahwa tantangan besar masih menanti di rumah. Kini, ia tidak lagi sekadar ingin menyelamatkan aset materinya, tetapi juga ingin menghidupkan kembali semangat yang telah lama mati di bawah bayang-bayang Dodik. Semangat yang kembali menyala itu menjadi perisai bagi Tias saat ia melangkah masuk ke rumah. Namun ketenangannya kembali diuji oleh kehadiran Bunga yang secara mengejutkan sudah duduk di ruang tamu bersama Dodik. Tidak ada lagi raut canggung. Kali ini Bunga bersikap seolah ia adalah nyonya rumah yang sah, dengan santai menata vas bunga baru yang ia bawa sendiri ke atas meja jati milik Tias. Pemandangan itu memicu gejolak emosi yang hebat di dalam dada Tias, sebuah peperangan batin antara keinginan untuk meledak dalam amarah
atau tetap menjaga martabatnya sesuai rencana yang telah ia susun. Dodik bahkan tidak segan memberikan pujian terhadap selera bunga tepat di hadapan Tias. Sebuah tindakan yang sangat merendahkan, namun justru memperkuat tekad Tias untuk segera pergi. Ketegangan semakin memuncak ketika Bunga mulai memberikan saran-saran tentang bagaimana Tias seharusnya mengelola rumah tangga, seolah-olah ia sedang memberikan kuliah pada seseorang yang tidak kompeten. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bunga penuh dengan sindiran halus yang bertujuan untuk meruntuhkan kepercayaan diri Tias di depan suaminya. Tias hanya menatap mereka berdua dengan senyum misterius. Sebuah ketenangan yang justru mulai menimbulkan ria kecemasan di mata Dodik. Ia tidak membalas satupun ejekan itu dengan kata-kata kasar, melainkan menyerap setiap penghinaan tersebut sebagai motivasi tambahan untuk mempercepat proses kebangkitannya. Malam itu, setelah Bunga pulang dengan kemenangan semu, Tias mengurung diri di kamar dan mulai memetakan strategi bisnis bersama tim kecil yang direkomendasikan oleh Fanani melalui pesan singkat. Ia menyadari bahwa memenangkan pertempuran hati mungkin sudah tidak mungkin. Namun memenangkan masa depan adalah kewajiban yang harus ia tuntaskan. Tias mulai menghubungi beberapa relasi lama di dunia seni dan interior, menawarkan konsep-konsep segar yang selama ini hanya tersimpan dalam buku sketsanya. Di tengah suasana rumah yang kian dingin, Tias justru menemukan kehangatan dalam ambisinya sendiri, mempersiapkan diri untuk sebuah ledakan besar yang akan mengubah peta hidupnya selamanya. Kehangatan ambisi itu menjadi satu-satunya pelita bagi Tias saat ia mendapati kenyataan bahwa kesabarannya telah mencapai batas paling akhir. Pagi berikutnya, ia menerima informasi bahwa Dodik dan Bunga sedang berada di sebuah restoran privat untuk merayakan keberhasilan proyek yang selama ini diklaim suaminya sebagai beban kerja yang berat. Tanpa keraguan sedikit pun, Tias melangkah menuju lokasi tersebut, bukan untuk menciptakan keributan, melainkan untuk memberikan saksi bisu hati hatinya sendiri agar tidak ada lagi ruang bagi keraguan. Melalui celah pintu yang terbuka sedikit, ia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh memori manis masa lalu. Dodik sedang menyematkan sebuah gelang mewah ke pergelangan tangan Bunga sambil tertawa lepas. Sebuah tawa tulus yang tidak pernah ia berikan lagi di rumah. Di titik inilah, Tias merasakan sesuatu dalam dirinya benar-benar mati, namun di saat yang sama, sebuah kekuatan baru lahir dari abunya. Ia tidak lagi merasakan sesak yang menghimpit, melainkan sebuah kejernihan pikiran yang luar biasa. Tias mengeluarkan ponselnya, mengambil satu foto dokumentasi sebagai bukti nyata pengkhianatan tersebut, lalu berbalik pergi dengan langkah yang sangat tegap. Ia memutuskan untuk berhenti menangis detik itu juga. Air mata dianggapnya terlalu berharga untuk disia-siakan pada dua orang yang tidak memiliki integritas. Kesedihannya kini bermetamorfosis menjadi energi dingin yang terarah untuk merancang sebuah kepergian yang paling elegan. Sesampainya di rumah, ia tidak menunggu Dodik pulang untuk memulai konfrontasi yang sia-sia. Tias segera mengepak barang-barang pribadinya yang paling esensial ke dalam koper besar, termasuk dokumen tanah warisan dan sketsa bisnisnya. Ia meninggalkan surat singkat di atas meja makan yang kini terasa asing, berisi pernyataan bahwa ia telah mengetahui segalanya dan tidak akan lagi menjadi bagian dari sandiwara tersebut. Dengan kepala tegak, Tias mengunci pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, membawa serta harga dirinya yang kini telah pulih seutuhnya. Ia siap melangkah menuju babak baru, meninggalkan masa lalu yang kelam demi mengejar cahaya kesuksesan yang telah menantinya di ujung jalan. Cahaya kesuksesan yang dinantinya itu tidak didapatkan dengan mudah, melainkan dimulai dari ruang tamu sederhana milik pengacaranya, tempat Tias secara resmi melayangkan gugatan perpisahan. Kabar ini sampai ke telinga Dodik layaknya petir di siang bolong, membuatnya langsung mendatangi kontrakan baru Tias dengan wajah yang dipenuhi kemarahan sekaligus kebingungan. Dodik tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini dianggap lemah dan bergantung sepenuhnya pada nafkahnya berani mengambil langkah se ekstrim itu. Di ambang pintu yang sempit, terjadilah konfrontasi yang sangat menentukan. Dodik mulai meluncurkan kalimat-kalimat yang meremehkan, menertawakan impian Tias untuk mandiri, dan meramal bahwa dalam hitungan minggu Tias akan memohon untuk kembali karena tidak mampu membeli sepotong roti pun. Tias mendengarkan semua hinaan itu dengan raut wajah yang sangat datar, seolah kata-kata suaminya hanyalah kebisingan tanpa makna. Ia tidak membalas dengan teriakan, melainkan dengan ketegasan yang tenang, menyatakan bahwa kehormatannya jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang pernah Dodik tawarkan. Dodik yang merasa harga dirinya terluka, mencoba memanipulasi keadaan dengan membawa-bawa kenangan masa lalu. Namun Tias sudah memiliki benteng hati yang sangat kokoh. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukanlah sosok yang dulu ia cintai,
melainkan orang asing yang egois dan pengecut. Kepergian Dodik yang penuh umpatan sombong justru menjadi pemantik semangat bagi Tias untuk membuktikan bahwa ramalan suaminya salah besar. Di bawah bimbingan Fanani yang terus memantau perkembangan mentalnya, Tias mulai menyusun jadwal pertemuan dengan beberapa investor potensial untuk proyek galeri seni mandirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya sedang membangun bisnis, tetapi juga sedang memulihkan martabat wanita yang telah lama terinjak-injak. Setiap penolakan yang ia terima di awal perjuangannya, ia jadikan batu loncatan. Sementara setiap dukungan kecil dari rekan-rekan barunya, ia jadikan kekuatan untuk terus melangkah maju tanpa menoleh lagi ke belakang. Langkah maju tanpa menoleh ke belakang itu membawa Tias pada realita yang jauh lebih keras, di mana ia harus mengelola sisa tabungan pribadinya dengan sangat ketat, demi menyewa sebuah ruko kecil yang terbengkalai. Tempat itu sangat jauh dari kemewahan rumah lamanya. Dindingnya kusam, dan atapnya sesekali bocor saat hujan turun. Namun bagi Tias, setiap jengkal ruang tersebut adalah wilayah kedaulatannya yang merdeka. Di ruko inilah, ia mulai menghabiskan malam-malam panjang untuk membersihkan lantai dan mengecat ulang dinding dengan tangannya sendiri. Sebuah kerja fisik yang melelahkan, namun sekaligus menyembuhkan luka batinnya. Ia tidak lagi memakai gaun mahal, melainkan pakaian kerja sederhana yang sering terkena noda cat, menunjukkan sisi ketangguhan yang selama ini tersembunyi di balik peran sebagai istri penurut. Ujian berat muncul ketika modal yang ia miliki mulai menipis, sementara izin usaha yang ia ajukan terus tertahan oleh birokrasi yang rumit. Beberapa pemasok bahan baku yang dahulu sangat ramah saat ia masih menjadi istri Dodik, kini tiba-tiba memutus jalur kerjasama karena enggan berurusan dengan wanita yang sedang dalam proses perpisahan hukum. Namun di tengah keputusasaan tersebut, Fanani hadir bukan untuk memberikan bantuan finansial secara langsung, melainkan untuk menguji ketajaman strategi bisnis Tias melalui diskusi-diskusi yang menantang kecerdasan intelektualnya. Mentor bijak itu mendorong Tias untuk memanfaatkan jaringan seniman lokal yang selama ini terabaikan, mengubah konsep galeri mewahnya menjadi sebuah ruang kolaborasi kreatif yang lebih inklusif dan unik. Tias mulai belajar cara melakukan pemasaran digital secara otodidak, memotret setiap proses renovasi rukonya, dan membagikan kisah perjuangannya di media sosial. Tanpa ia sangka, kejujuran dan kegigihannya menarik simpati publik yang merasa terinspirasi oleh semangat kebangkitannya. Ia mulai mendapatkan pesanan kecil untuk dekorasi interior dari orang-orang yang mengagumi selera seninya yang autentik. Meski tubuhnya seringkali terasa remuk karena kelelahan, Tias merasakan kepuasan yang luar biasa saat ia berhasil mendapatkan penghasilan pertama dari keringatnya sendiri. Ia menyadari bahwa kemandirian bukan sekedar soal uang, melainkan tentang kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski badai mencoba menumbangkannya berkali-kali. Kemampuan untuk tetap berdiri tegak itu ternyata berbanding terbalik dengan kondisi di dalam rumah tangga baru yang dibangun Dodik bersama Bunga. Seiring berjalannya waktu, pesona romansa terlarang yang dahulu terasa mendebarkan kini mulai memudar, digantikan oleh gesekan realita yang melelahkan. Bunga, yang terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa mau bersusah payah, mulai menuntut standar hidup yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa disediakan Dodik saat ini. Konflik internal meledak ketika tagihan kartu kredit mulai membengkak, dan Dodik menyadari bahwa kehilangan Tias berarti ia juga kehilangan sosok manajer keuangan yang selama ini sangat teliti menjaga stabilitas ekonominya. Suasana di apartemen mereka yang mewah kini lebih sering diwarnai oleh keheningan yang dingin, atau perdebatan mengenai hal-hal sepele yang memicu kekecewaan. Bunga mulai merasa bosan dengan rutinitas Dodik yang ternyata tidak sekeren bayangannya, sementara Dodik mulai membandingkan sikap Bunga yang egois dengan ketulusan serta pengabdian yang dahulu diberikan oleh Tias. Penyesalan mulai menyelinap di sudut hati Dodik setiap kali ia pulang ke rumah dan tidak menemukan sambutan hangat atau hidangan favorit yang biasanya selalu tersedia. Ia menyadari bahwa ia telah menukar emas murni dengan loyang yang hanya berkilau di permukaan. Namun egonya yang besar masih menahan dirinya untuk mengakui kesalahan tersebut. Sementara itu Bunga yang merasa tidak lagi mendapatkan perhatian penuh, mulai mencari validasi di tempat lain, membuat kepercayaan di antara mereka semakin retak. Ketidakstabilan emosional ini berdampak buruk pada performa kerja Dodik di kantor. Ia seringkali kehilangan fokus dan melakukan kesalahan fatal dalam presentasi proyek penting. Di saat mereka saling menyalahkan satu sama lain, mereka tidak menyadari bahwa fondasi hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bisa berdiri kokoh.
Dodik mulai merasa terperangkap dalam pilihan yang ia buat sendiri, sementara bayang-bayang Tias yang kini kian sukses mulai menghantuinya seperti mimpi buruk yang enggan pergi. Mimpi buruk yang menghantui Dodik itu akhirnya menjadi kenyataan ketika ia harus menghadiri sebuah simposium bisnis bergengsi di pusat kota, sebuah acara yang awalnya ia harapkan bisa memperbaiki citranya di mata para investor. Dengan bunga yang menggandeng lengannya erat, seolah ingin memamerkan kemenangan yang kian rapuh, Dodik melangkah masuk ke aula utama yang megah. Namun langkahnya mendadak terhenti saat semua mata tertuju pada panggung utama, di mana seorang wanita sedang berdiri memberikan presentasi tentang inovasi galeri seni berbasis pemberdayaan komunitas. Wanita itu adalah Tias, namun bukan Tias yang dahulu selalu menunduk di balik bayang-bayang suaminya. Ia kini tampil memukau dengan setelan formal yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Klimaks emosi terjadi saat acara berakhir dan mereka bertiga tidak sengaja berpapasan di area lobi yang mewah. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, seolah oksigen di ruangan itu menghilang seketika. Bunga mencoba memperbaiki posisi kalung emasnya, kalung yang dahulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, sambil berusaha melemparkan tatapan merendahkan. Namun ia justru tampak kecil di hadapan karisma Tias yang kini jauh melampauinya. Dodik yang lidahnya mendadak keluh, hanya bisa menatap Tias dengan campuran rasa tidak percaya dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat sosok yang dahulu ia buang, kini telah bertransformasi menjadi permata yang paling bersinar di ruangan itu. Tias tidak memberikan ruang bagi drama picisan. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata yang jernih dan tenang, tanpa kebencian, namun juga tanpa kerinduan. Di depan para kolega bisnis yang memperhatikannya dengan penuh hormat, Tias dengan halus memperkenalkan Fanani sebagai mitra strategis yang telah membantunya mencapai titik ini. Pilihan sulit yang dahulu Tias ambil untuk pergi tanpa membawa apa-apa, kini terbayar lunas dengan pengakuan luas atas integritas dan kemampuannya. Di momen konfrontasi besar ini, Dodik dan Bunga menyadari bahwa mereka bukan lagi pemeran utama dalam hidup Tias. Mereka hanyalah bab masa lalu yang sudah selesai dibaca dan ditutup selamanya. Bab masa lalu yang sudah selesai ditutup itu memberikan ruang bagi Tias untuk bernapas lebih lega, seiring dengan melesatnya popularitas galeri seni miliknya yang kini menjadi buah bibir di kalangan kolektor tingkat nasional. Alih-alih merasa puas dengan satu pencapaian, Tias justru semakin giat memperluas sayap bisnisnya dengan membuka cabang kedua yang mengusung konsep rumah desain ramah lingkungan. Ia tidak lagi bekerja sendirian di ruko sempit yang bocor. Kini ia memimpin tim kreatif yang solid dan berdedikasi, di mana ia menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kemandirian kepada setiap karyawannya. Kesuksesan finansial yang datang bertubi-tubi ia kelola dengan bijak, memastikan bahwa setiap rupiah yang ia hasilkan memberikan dampak positif bagi komunitas seniman lokal yang dahulu sempat ia bantu. Menikmati hasil perjuangan yang berdarah-darah itu terasa sangat manis, terutama saat Tias mampu membeli sebuah hunian asri atas namanya sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Di rumah barunya, tidak ada lagi aroma parfum asing yang mencurigakan atau keheningan yang menyesakan, melainkan suasana tenang yang dihiasi oleh karya-karya lukisan orisinal buatannya sendiri. Kedekatannya dengan Fanani pun berkembang menjadi sebuah kolaborasi profesional yang sangat harmonis, di mana mereka sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai forum pemberdayaan wanita. Tias belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan mantan suaminya, melainkan dari kedamaian batin saat menyadari bahwa ia mampu melampaui batas-batas yang dahulu orang lain tetapkan untuknya. Namun, kejayaan Tias bukan tanpa tantangan baru. Ia harus tetap rendah hati di tengah sanjungan yang bisa saja membuatnya terlena. Ia menghabiskan waktu senggangnya dengan menulis jurnal tentang perjalanannya, merumuskan kembali visi hidupnya agar tidak hanya mengejar materi, tetapi juga ketenangan spiritual. Setiap pagi, ia kini bangun dengan senyuman tulus, menyambut hari dengan penuh rasa syukur karena telah berhasil mengubah reruntuhan hati menjadi sebuah istana keberhasilan yang kokoh. Tias telah membuktikan bahwa pilihan untuk bangkit dan memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Investasi terbaik seumur hidupnya itu benar-benar menjadi pelindung yang kuat ketika suatu sore, sebuah mobil tua dengan kepulan asap tipis berhenti di depan gerbang galeri milik Tias. Dari dalam kendaraan yang tampak tidak terawat itu, muncullah sosok Dodik yang penampilannya berubah drastis. Wajahnya terlihat kusam,
Guratan kelelahan tercetak jelas di keningnya, dan setelan jasnya tidak lagi tampak mewah seperti dahulu. Ia datang bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pria yang sedang dihantam badai kegagalan setelah perusahaan tempatnya bekerja melakukan perombakan besar-besaran yang membuatnya kehilangan jabatan. Dengan langkah yang ragu-ragu dan bahu yang merosot, ia mencoba mendekati Tias yang saat itu sedang mengarahkan beberapa stafnya untuk menata pameran terbaru. Suasana menjadi canggung seketika saat Dodik mulai membuka suara dengan nada bicara yang sangat rendah, jauh dari kesan sombong yang dahulu sering ia tunjukkan. Ia mulai menceritakan betapa berantakannya hidupnya sejak Tias pergi, termasuk kepergian Bunga yang meninggalkannya begitu saja setelah aset-asetnya ludes untuk menutupi gaya hidup mewah mereka. Dodik mengutarakan permohonan maaf yang terdengar sangat emosional, mencoba membangkitkan kembali memori lama mereka, dan berharap Tias mau memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu mengelola operasional galeri, sebuah upaya putus asa untuk bisa kembali masuk ke dalam lingkaran kehidupan Tias yang kini telah bersinar terang. Tias mendengarkan semua keluh kesah itu dengan sikap yang sangat tenang dan profesional, tanpa ada sedikit pun kilat kemarahan di matanya. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa memaafkan tidak berarti harus memberikan akses kembali bagi orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Dengan pilihan kata yang sangat sopan namun tegas, Tias menjelaskan bahwa ia telah lama mengampuni masa lalu, namun masa depannya sudah tidak memiliki ruang lagi untuk hubungan yang pernah mereka jalani. Penolakan itu ia sampaikan tanpa maksud menyakiti, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kebahagiaan sejati yang telah ia bangun dengan susah payah seorang diri. Bentuk perlindungan terhadap kebahagiaan sejati itu akhirnya mencapai puncaknya saat Tias berdiri di balik panggung megah sebuah auditorium bertaraf internasional untuk menerima penghargaan sebagai Entrepreneur of the Year. Malam itu, ia tampil sangat memukau dengan gaun batik modern hasil rancangannya sendiri, sebuah simbol perpaduan antara tradisi dan inovasi yang menjadi napas perjuangannya selama ini. Saat namanya dipanggil, gemuruh tepuk tangan dari ratusan hadirin memenuhi ruangan. Namun bagi Tias, penghargaan ini bukan sekedar tentang trofi emas di tangannya, melainkan tentang pengakuan atas ketangguhan jiwa seorang wanita yang pernah dianggap tidak berdaya. Ia melangkah menuju podium dengan keanggunan yang alami. Sorot matanya tidak lagi mencari validasi dari orang lain, melainkan memancarkan kepuasan atas janji yang ia tepati pada dirinya sendiri. Dalam pidato singkatnya yang menyentuh hati, Tias berbicara tentang pentingnya memiliki keberanian untuk melepaskan segala hal yang tidak lagi memberikan pertumbuhan, meski itu terasa menyakitkan pada awalnya. Ia tidak menyebutkan nama satupun orang yang pernah menyakitinya, melainkan mendedikasikan kemenangan tersebut bagi seluruh wanita yang sedang berjuang di titik terendah untuk tetap percaya pada potensi mereka sendiri. Fanani, yang duduk di barisan depan, menatap Tias dengan bangga. Ia melihat hasil nyata dari seorang murid yang telah melampaui gurunya dalam hal keteguhan mental. Momen ini menjadi happy ending yang sesungguhnya bagi Tias, di mana ia merayakan kebebasan finansial, emosional, dan spiritual secara bersamaan. Setelah acara berakhir, Tias tidak merayakannya dengan pesta mewah yang berlebihan, melainkan dengan makan malam sederhana bersama tim intinya yang telah setia menemani dari ruko sempit dahulu. Ia merasakan kehangatan yang tulus dari orang-orang yang menghargai proses, bukan sekedar hasil akhir. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Tias menyadari bahwa setiap air mata yang pernah jatuh telah berubah menjadi permata yang menghiasi mahkota kesuksesannya. Hidupnya kini benar-benar telah pulih, bukan karena ia mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi karena ia telah menjadi sosok baru yang jauh lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok baru yang jauh lebih hebat itu kini tidak hanya berfokus pada kemajuan pribadinya, melainkan mulai membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang membutuhkan arah dalam kegelapan. Tias mendirikan sebuah pusat pelatihan kreatif yang ia beri nama Gria Bangkit. Sebuah ruang aman yang dikhususkan bagi para wanita yang sedang mengalami guncangan hidup akibat kegagalan rumah tangga atau tekanan ekonomi. Di tempat ini, Tias terjun langsung sebagai instruktur, membagikan keterampilan manajemen bisnis dan seni yang dahulu menjadi penyelamat hidupnya. Ia melihat wajah-wajah penuh keraguan yang sangat mirip dengan dirinya beberapa tahun silam. Dan hal itu mendorongnya untuk memberikan dukungan moral yang jauh lebih kuat daripada sekadar bantuan materi. Kilas balik perjuangan Tias kini menjadi kurikulum paling berharga di pusat pelatihan tersebut.
di mana ia mengajarkan bahwa harga diri tidak boleh digantungkan pada penilaian orang lain. Melalui diskusi kelompok yang hangat, ia membantu para wanita tersebut untuk memetakan kembali impian-impian mereka yang sempat terkubur oleh tuntutan lingkungan. Dampak sosial dari gerakan ini mulai terasa ketika satu persatu lulusan Gria Bangkit mulai membuka usaha mandiri, menciptakan efek domino kemandirian di berbagai penjuru kota. Tias merasa bahwa setiap keberhasilan yang diraih oleh anak didiknya adalah bentuk kemenangan kolektif yang jauh lebih memuaskan daripada penghargaan individu yang ia terima sebelumnya. Di tengah kesibukan sosialnya, Tias tetap menjaga keseimbangan hidup dengan rutin menyepi di galeri pribadinya untuk terus berkarya. Ia menyadari bahwa perjalanannya dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang penggerak perubahan adalah sebuah anugerah yang harus terus dijaga dengan sikap rendah hati. Kehadiran Fanani yang kini lebih sering membantu dalam urusan manajerial yayasan memberikan rasa tenang tambahan, menunjukkan bahwa kerjasama yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang berkelanjutan. Tias memandang masa depannya dengan penuh optimisme, menyadari bahwa misinya kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pembuktian diri terhadap masa lalu yang kelam. Misi yang kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar itu membawa ketenangan yang tak ternilai bagi Tias, terutama saat ia melihat bagaimana yayasannya mulai beroperasi secara mandiri. Di tengah kesibukan mengabdi pada sesama, hubungan Tias dengan Fanani bertransformasi menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam dan dewasa. Mereka tidak lagi hanya berdiskusi tentang strategi pasar atau kurasi seni, tetapi mulai berbagi pandangan tentang filosofi hidup dan pentingnya memiliki pasangan yang searah dalam prinsip. Kehadiran Fanani yang selalu memberikan dukungan tanpa pernah mencoba mendominasi, membuat Tias merasa dihargai sebagai individu yang utuh, sebuah perasaan yang sangat kontras dengan masa lalunya yang penuh tekanan. Sementara itu, nasib Dodik dan Bunga menjadi cerminan dari hukum tabur tua yang tak terelakkan. Dodik kini menjalani hari-harinya di sebuah kantor kecil di pinggiran kota dengan posisi staf biasa, jauh dari kemewahan jabatan manajerial yang dulu ia banggakan. Setiap kali melihat wajah Tias di sampul majalah bisnis yang terpampang di toko buku, hatinya selalu diselimuti penyesalan yang mendalam atas ketidakmampuannya menjaga kesetiaan. Di sisi lain, Bunga kini harus berpindah-pindah pekerjaan karena reputasi buruk yang melekat padanya akibat sifatnya yang tidak jujur. Hubungan mereka yang dahulu dibangun di atas air mata orang lain, kini telah benar-benar kandas, menyisakan kesendirian yang pahit bagi keduanya di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Tias dan Fanani sepakat untuk meresmikan kerjasama mereka melalui sebuah proyek pembangunan sekolah seni bagi anak-anak kurang mampu. Dalam sebuah pertemuan sore yang hangat di Taman Galeri, Fanani memberikan sebuah komitmen yang tulus untuk terus mendampingi Tias. Bukan hanya dalam urusan profesional, tetapi juga dalam menjaga api semangat hidupnya agar tetap menyala. Tias menyambut ajakan tersebut dengan senyum yang paling tulus, menyadari bahwa setelah badai yang begitu hebat, Tuhan telah mengirimkan pelangi dalam bentuk kebersamaan yang sehat dan bermartabat. Ia telah benar-benar bebas dari bayang-bayang kelam, siap untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan indah bersama orang yang tepat. Masa depan yang penuh dengan kemungkinan indah itu akhirnya terbentang luas di hadapan Tias, menyambutnya dalam sebuah pagi yang paling tenang yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di episode terakhir ini, Tias berdiri di balkon gedung pusat pelatihannya yang baru saja diresmikan, menatap pemandangan kota dengan saksama. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk karena dikhianati, melainkan seorang pemenang yang berhasil mengubah setiap luka menjadi kekuatan untuk memberdayakan orang lain. Keberhasilannya kini bukan hanya diukur dari angka di saldo rekening atau deretan penghargaan di dinding kantornya, melainkan dari senyum puluhan wanita yang kini telah menemukan kembali harapan mereka di bawah bimbingannya. Pesan moral yang kuat terpancar saat Tias memberikan pidato penutup dalam acara kelulusan angkatan pertama yayasannya. Dengan suara yang mantap namun lembut, ia menyampaikan bahwa pengkhianatan dari orang yang kita cintai memang bisa meruntuhkan dunia kita dalam sekejap, namun ia tidak memiliki kuasa untuk meruntuhkan jati diri kita kecuali jika kita mengizinkannya. Tias menekankan bahwa kunci utama dari kebangkitan adalah keberanian untuk memaafkan diri sendiri karena telah bertahan di tempat yang salah, lalu mengarahkan energi tersebut untuk memperbaiki kualitas diri secara total.
Baginya, balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas rasa sakit, melainkan dengan menjadi versi diri yang paling sukses dan bahagia hingga masa lalu tak lagi memiliki tempat untuk mengganggu kedamaian batin. Cerita ditutup dengan adegan Tias berjalan bergandengan tangan dengan Fanani menuju matahari terbenam yang indah, melambangkan berakhirnya babak kelam dan dimulainya lembaran baru yang penuh martabat. Di kejauhan, ia sempat melihat bayangannya sendiri di masa lalu, seorang wanita yang menangis di meja makan yang sepi, dan ia tersenyum sambil berbisik terima kasih kepada sosok itu karena telah memilih untuk tidak menyerah. Pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa setiap wanita memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun kerajaannya sendiri dari reruntuhan hatinya. Selama kita memiliki keyakinan pada Tuhan dan kegigihan untuk terus belajar, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilalui, dan tidak ada pengkhianatan yang mampu menghalangi cahaya wanita yang sudah memutuskan untuk bersinar secara mandiri.